Di sini ada fabrikasi data kalau menurut saya dari 2015 sampai 2024 dan juga ini berlanjut terus. Dan kalau kita sandingkan dengan angka Vietnam, ya mungkin nanti bisa dilihat itu. Jadi angka Vietnam itu begitu kita ngambil 4 tahun saja lah, 2016 sampai 2019 sebelum pandemi. Vietnam bisa begini, bisa ada 7%, 5%, 4% terus dia punya. Kita rata 5% per quarter, triwulanan. Ini hampir tidak mungkin dan banyak ekonom-ekonom yang memperhatikan data Indonesia. Ada ekonom yang dari Inggris, dia mengatakan kita tidak bisa percaya data Indonesia. Bahayanya tentu saja bahwa investor nggak ada yang mau masuk. Ya, dibilang data ini data fabrikasi gitu. Gimana investor bisa percaya data ini? Mas Antoni Budiawan, kita hafal. Waduh, di mana-mana ini ada tulisannya, tiap hari kita bisa temukan, dan kemudian juga di berbagai podcast ini selalu diundang hadir. Tapi kalau di sini kan ini rumah kita sendiri nih ya, Mas Antoni ya. Baik, kita akan mulai diskusinya. Mungkin yang paling penting kita melihat dari perspektif ekonomi dulu ya. Karena kalau banyak orang yang menyimak pidatonya Pak Prabowo kemarin dalam pengarahan rapat kabinet itu, sidang kabinet, kelihatannya Indonesia baik-baik saja ya, katanya kata Pak Prabowo jangan khawatir, kita punya duit banyak dan kemudian nggak perlu itu ada bantuan dari luar negeri, kan masih kuat Indonesia itu kan gitu ya. Kalau menjam istilahnya ketua DPD RI, harga diri kita tinggi gitu, harga diri kalau nggak punya duit juga percuma juga gitu ya. Tapi kata Pak Prabowo banyak duitnya, tapi benar nggak Pak Prabowo itu negara kita itu bahwa banyak duitnya? Dan sebenarnya kalau cuman persoalan kayak bencana di Sumatera itu cemen lah, bisa diselesaikan lah oleh pemerintah kita sendiri. Ya, terima kasih Mas Herustu. Kita punya fiskal ini kan sudah turun terus nih, melemah terus ya. Jadi kita punya tax ratio nih tahun lalu itu 10%. Per September itu sudah menjadi 8,6%. Yang ideal berapa rasionya itu mestinya? Nah, pada tahun 2008 puncaknya kita mencapai 13,3%. Jadi bayangkan kalau turun 5% itu ekuivalen dengan 1.000 triliun saat ini. 1.000 triliun. Yang kedua adalah penerimaan dari bukan pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu puncaknya di tahun 2008 itu 19,8%. Sekarang ini cuman sekitar 10,5%. Bayangkan 9% itu 1.800 triliun. Artinya apa? Artinya kita punya mineral, kita punya sumber daya itu banyak diserahkan kepada non negara yang menikmati. Yang diomongin oleh Pak Safri kemarin betul dong, katanya 80% itu lari ke luar negeri, yang dapat cuma 20% gitu ya? Ya bocor gitu kan, bocor gitu. Nah di sini dibuatlah satu undang-undang yang memang melanggar konstitusi kemudian disahkan gitu. Nah ini dari fiskal. Nah kalau kita lihat dari bencana ini masalahnya kita kan sudah masuk di bulan Desember. Jadi anggaran tidak terduga itu sudah habis semua. Sudah tidak ada lagi. Makanya kalau lihat di daerah ini sudah tidak mampu untuk mengatasi itu, tuh sudah tidak ada uang gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah pusat masih ada uang? Kan efisiensi kata Pak Prabowo. Efisiensi itu cuma dari satu departemen ke departemen lain, tetapi totalnya kan tidak. Karena dialihkan ke MBG, dialihkan ke tempat-tempat lain gitu. Secara total tidak ada efisiensi gitu. Malah kita punya itu naik terus. Defisit kita juga melebar ya gitu. Nah jadi ini yang mengkhawatirkan. Jadi kebijakan fiskal ini bagaimana ke depannya, kita lihat belum ada kebijakan fiskal yang dapat terasa bahwa ini bisa memperbaiki penerimaan negara. Kalau sudah 8,6%, sangat di bawah 9%, artinya kita ini sudah masuk kepada krisis fiskal. Ini sudah lama kita suarakan ya. Krisis fiskal ini sudah terjadi dan sudah ada dampaknya, yaitu transfer ke daerah itu dikurangi, sudah dipotong.
Nah, yang di sana juga di Aceh dan sebagainya itu juga sudah terpotong gitu. Bagaimana sekarang dengan ada bencana ini mereka juga sulit untuk mengatasi itu. Jadi kita belum melihat ada satu kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Gitu. Terus yang kedua adalah moneter. Kita punya kebijakan moneter ini sudah lama semacam tersandera. Jadi kita tidak bisa memberikan stimulus moneter. Stimulus moneter itu artinya apa? Artinya kita mencoba mengurangi suku bunga pinjaman, suku bunga BI. Ini tidak ada, tidak mampu dia. Karena kalau suku bunga BI dikurangin, maka suku bunga untuk utang negara itu juga turun dan nggak ada yang mau beli gitu. Nah, padahal kita sangat memerlukan aliran uang masuk melalui utang gitu. Jadi kita punya rupiah ini sudah tersandera atau sudah sangat tergantung dari utang luar negeri. Nah, makanya rupiah ini sekarang sudah 16.700 menuju 17.000. Ya, tahun depan pasti 17.500 menuju itu. Jadi setiap hari terus akan begitu. Dan akan terus turun 17.000, 18.000, setiap tahun akan turun terus gitu. Rupiah. Jadi kebijakan moneter kita tidak bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stimulus fiskal ruangnya juga sempit karena penerimaan negara semakin sulit. Jadi kita sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari dua instrumen makro ini. Yang ketiga, ini kita tidak ada kebijakan koordinasi. Ini Kementerian Perekonomian ini mau ngapain? Jadi kita tidak lihat. Jadi misalkan Menteri Keuangan, dia bukannya dia masuk di fiskal, tetapi dia masuk di likuiditas. Ya, 200 triliun. Ya, dia masukkan 200 triliun untuk katanya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertanyaannya adalah ini ruang moneter, ruang likuiditas ini atau ruang fiskal. Nah, sekarang kita tidak lihat bahwa Menteri Perekonomiannya itu, Menko Perekonomian itu mampu untuk mengatasi itu semua. Jadi dia tidak bisa koordinasi kebijakan fiskal, tidak bisa koordinasi kebijakan moneter, tidak ada koordinasi untuk industri, untuk perdagangan dan sebagainya gitu. Ini ya harusnya Menteri Perekonomian ini tidak perlu lagi gitu. Mungkin dia sibuk dengan minyak goreng kali ya, atau gimana gitu. Nah itu, jadi kita tidak ada satu kebijakan yang bisa mengintegrasikan ini, bagaimana memberikan stimulus ekonomi, memperkuat fiskal, memperkuat moneter dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu saya ada grafiknya, ya. Jadi ada dua grafik saya menyandingkan dari 2005 sampai dengan 2024. Kita lihat 2005 sampai dengan 2014 itu fluktuasinya begini tuh. Ya. Tapi begitu 2015, 14 sampai 2024 datar. 10 tahun ekonomi bertumbuh sekitar 5%, ini adalah fabrikasi data. Saya bisa meyakinkan itu. Realitasnya berapa? Realitasnya sewaktu Q1 saya menghitung pertumbuhan dalam negeri itu cuma 3,22%. Itu pertumbuhan dalam negeri. Ya, konsumsi domestik aja kan lebih dari itu, Mas Antoni. Masa cuma segitu? Enggak, kontribusinya enggak segitu gitu. Okay. Terhadap pertumbuhan ya, terhadap pertumbuhan ya. Dia palingan cuma 2%, kemarin ini 1% lebih. Kan kita tahu konsumsi kita kan sedang melemah. Ya, bahwa daya beli melemah dan sebagainya gitu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi 3,22% didongkrak oleh ekspor impor, seolah-olah ekspor importnya tinggi, dan kemudian sisanya kemana? Masih belum cukup dengan supply. Sisanya kemana? Dianggapnya sebagai diskrepensi statistik. Jadi itu adalah sampah untuk menyesuaikan antara produksi dengan konsumsi gitu. Apa bahasa mudahnya itu tadi ya bahasa mudah?
diskresi tadi statistik tadi. Diskrepansi statistik. Iya, itu Jadi begini, kalau kita melihat ekonomi, berarti kita pertama melihat dari produksi. Oke. Ya, produksinya dikatakan adalah 5,12%. Yang terakhir 5,0%. Lalu kemudian dilihat apakah produksi ini terserap semua. Ya, lalu dihitung-hitung itu tidak terserap. Ya, tidak serap apa? Berapa sisanya? Sisanya misalkan 1% lah. Ya, kalau ini 4% gitu. Sisanya 1%. Kemana itu? Dianggap diskrepansi statistik. Nah, itu adalah buangan untuk menyesuaikan aja gitu. Nah, tapi diskrepansi statistik ini dalam angka saja ya, dalam 1 tahun yang saya sebutkan, itu pada tahun 2022 diskrepansi statistiknya 1.171 triliun. Ya, di dalam angka nominal ya. Kita mau membandingkan dengan angka ini besar apa tidak sih? Dengan kita sandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada saat itu cuma 1.570 triliun. Bayangkan, jadi ini udah hampir tidak masuk di akal diskrepansi statistiknya ini gitu. 1.170 triliun dengan 1.570 triliun. Nah, inilah jadi kita lihat bahwa di sini ada fabrikasi data kalau menurut saya dari 2015 sampai 2024 dan juga ini berlanjut terus, dan kalau kita sandingkan dengan angka Vietnam ya, mungkin nanti bisa dilihat itu. Jadi angka Vietnam itu begitu kita ngambil 4 tahun saja lah, 2016 sampai 2019 sebelum pandemi. Dia Vietnam bisa begini, bisa ada 7%, 5%, 4% terus dia punya. Kita rata 5% per quarter, triwulanan. Ini hampir tidak mungkin, dan banyak ekonom-ekonom yang memperhatikan data Indonesia. Ada ekonom yang dari Inggris, dia mengatakan kita tidak bisa percaya data Indonesia. Sampai dibilang begitu. Itu bahayanya apa itu kalau seperti itu situasinya? Ya, bahayanya tentu saja bahwa investor nggak ada yang mau masuk. Oke, ya, dibilang data ini data fabrikasi gitu, gimana investor bisa percaya data ini? Investor gak mau masuk. Tapi kalau buat rakyat sendiri apa artinya angka-angka itu? Buat rakyat sendiri ya angka itu tidak ada artinya, karena rakyat akan melihat berapa sebetulnya kemiskinan yang ada. Kan mereka merasakan berapa daya beli mereka. Apakah di sini PHK dan sebagainya masih banyak apa tidak gitu. Mereka cuma melihat dari real. Sekarang sudah tidak melihat lagi pertumbuhan dari itu kan pertumbuhan ekonomi. Kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja kan? Ya. Dan kaitan itu. Jadi kalau begitu PHK banyak, daya beli turun, mereka juga mempertanyakan apa betul pertumbuhan ekonomi kita 5%. Seandainya betul, berarti yang menikmati 90% lebih 95% adalah mereka yang pengusaha-pengusaha besar itu, oligarki itu. Rakyat mendapatkan ampasnya. Demikian, Bung Herzog.